Baik, kita mulai. Shalom. Shalom Bu. Denny, kameranya belum aktif ya, Den? Ya Bu, sudah Bu. Oke, terima kasih. Michael Chia nih, kenapa dimatikan lagi? Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Michael Chia berdoa. Tapi kameranya diaktifkan ya. Halo. Berdoa saja Bu. Ya, silahkan. Oh ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah kau berikan kepada kami ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan yang akan memulai pelajaran. Dan juga Ibu Wali yang akan mengajari kami ya Tuhan. Berkatilah juga teman-teman kami yang belum hadir ya Tuhan. Semoga mereka bisa hadir secepatnya ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Yang belum hadir ini ada Patrick ya, tadi izin. Si Angeli wifi-nya lagi dibaikin ya, paket datanya juga habis, baru mau diisi. Ya ini banyak yang belum, sebenarnya banyak yang belum hadir. Sebelum masuk dalam materi, pertemuan sebelumnya kan Ibu share video pembelajaran ya, melalui Classroom ya. Sebenarnya materinya sama. Apa materinya, Opit? Materi itu akan kita bahas lagi hari ini, dan melalui pertemuan kita hari ini, jika ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa kalian tanyakan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kan kalian menonton penjelasan materi multikultur melalui video ya. Jadi kita agak sulit berinteraksi ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi, dan kalaupun ada hal-hal yang tidak ada dalam video pembelajaran bisa ditambahkan dalam catatannya ya, sehingga memudahkan kalian untuk belajar. Dan juga kalau ada hal-hal yang tidak jelas bisa ditanyakan. Opit, masih ingat kah video pembelajaran yang Ibu share itu materinya tentang apa, Opit? Opit nih lupa. Denny, apa materinya, Den? Multikultur. Iya, Bang, multikultur. Baru aja banyak kemarin yang share-share poster yang Ibu minta, Bang. Terima kasih ya bagi yang sudah mengumpulkan tugas. Baik, kita mulai untuk materi pertama ya. Ini PowerPoint-nya tidak sama. Kita ke sini dulu. Kita ke tujuan pembelajaran dulu, sama ya. Jadi melalui materi multikultur ini diharapkan kalian dapat mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur. Pemberian Allah itu apa? Nanti kita akan lihat dalam pembahasan kita pada hari ini. Kemudian mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman atau terkait dengan sikap sosial. Tentu dalam hal keberagaman itu kalian diharapkan untuk mampu saling menghormati ya satu dengan yang lain. Kemudian menguraikan arti multikultur, ini sudah ya dalam tugas yang Ibu beri pada pertemuan sebelumnya. Lalu membuat karya yang berisi ajakan untuk menerima dan menghargai multikulturalisme. Jadi ini terkait dengan tugas e-poster yang sudah kalian buat dan kalian upload ke media sosial. Dan kebanyakan mengupload tugas e-poster itu melalui Instagram ya. Angeli aja kemarin yang mengupload melalui Facebook. Itu pun kayaknya Facebooknya jarang dibuka. Baik, kita next ya. Ini mari kita lihat multikulturalisme itu dapat diartikan sebagai tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk ciptaan Tuhan. Itu multikulturalisme. Ada yang masih ingat kalau multikultur apa?
Di video pembelajaran yang Ibu share itu ada ya. Ada yang masih ingat pengertian multikultur apa? Teng teng. Apa multikultur, Ivan? Keberagaman. Keberagaman. Michael Chia apa? Jadi dia dari dua kata multikultur ya, kulture. Ivan Michael Chia masih ingat kah? Apa? Ingat Bu, sabar, saya pikir-pikir dulu. Saya pikir-pikir, lupa nih, nggak ada dalam catatannya, nggak dicatat. Ibu kan minta kalaupun video pembelajaran itu mestinya dicatat. Kemarin saya ingat Bu, sekarang saya lupa sudah Bu. Nanti dibaca kembali ya. Kemajemukan ya, keberagaman. Nanti dilihat kembali pemilahan katanya itu. Nah, ini juga ya. Jadi pertemuan sebelumnya terkait dengan keberagaman masyarakat Indonesia ya. Ya, keberagaman masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia terdiri dari berapa suku, bahasa ya. Itu mencerminkan keberagaman atau kemajemukan itu sendiri. Nah, bangsa Indonesia seperti kita ketahui merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku ya. Bahasa, budaya, adat istiadat, bahkan letak geografis, kebiasaan ya, juga pandangan hidup yang berbeda. Jadi pandangan hidup, kalau suku sudah tahu ya, ada suku Dayak, ada suku Bugis, kemudian ada suku Toraja ya. Kalau budaya terkait dengan hal-hal yang sebenarnya berhubungan dengan adat istiadat ya di masing-masing daerah. Itu juga berbeda. Letak geografis juga demikian. Kemudian kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan cara berbicara, cara berpakaian, itu juga terkait dengan kebiasaan. Dialek ya. Nah, dialek itu masing-masing daerah pasti berbeda. Lalu pandangan hidup ya. Pandangan hidup juga demikian. Nah, kita tidak bisa memaksakan orang yang berasal dari daerah atau suku lain itu punya pandangan hidup yang sama dengan kita. Misalnya orang Chinese itu punya pandangan hidup harus wajib untuk bekerja keras, ya, wajib untuk bekerja keras. Sementara mungkin di daerah lain tidak demikian ya. Kemudian itu juga, jadi itu hal-hal yang berbeda. Lalu ada juga agama ya, agama juga berbeda. Di Indonesia diakui berapa agama? Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 5. 6. Ada 6. Beni, Islam, Kecil Bu. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu ya, jangan lupa. Jadi Yehova tidak masuk sebenarnya. Yehova itu masuk dalam kekristenan ya. Walaupun mereka tidak mau menyebut dirinya itu Kristen. Nah, di sisi lain, keberagaman tersebut dapat mengakibatkan konflik ya. Meskipun sebenarnya kalau kita sadari keberagaman atau kemajemukan itu adalah anugerah Tuhan ya. Dari awal memang Tuhan sudah menciptakan manusia itu berbeda. Coba diperhatikan, Adam dan Hawa berbeda ya, laki-laki dan perempuan. Itu kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, justru akan menjadi sumber kekayaan ya. Kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi yang tidak dapat kita pungkiri adalah keberagaman tersebut dapat mengakibatkan konflik atau yang kita kenal dengan pertikaian. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, bangsa Indonesia mengikat perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya, Opit? Bhinneka Tunggal Ika? Opit? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Opit? Ya Bu. Nggak tahu kah? Ya ampun Opit, terlalunya juga. Lupa Bu. Kebanyakan makan apa si Opit nih? Masa kalah sama SD? Berbeda-beda tetapi tetap satu ya Opit. Itu semboyan bangsa Indonesia yang melambangkan keberagaman. Meski kita beragam, tapi kita tetap satu.
Nah, Indonesia itu merupakan negara multikultural ya, tetapi tetap terintegrasi dalam satu persatuan dan kesatuan. Artinya satu ya, tidak dua, tidak tiga, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dia menjadi satu dalam satu kesatuan meskipun beragam. Oke, mari kita lihat kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Alkitabnya ada di samping kah? Alkitab. Untuk Ambil dulu. waduh. Untuk kitab Galatia pasal 3 ayat 28, Ibu minta Ita untuk membacakan Galatia pasal 3 ayat 28. Tunggu dulu Bu, ambil Alkitab. Ya, segera OTW, Ibu tunggu ya, segera OTW. Mau lihat nomor 1 sama 2-nya mau Bu? Mau di apa? Foto screen. Yang mana? Yang slide-nya Bu, yang nomor 1, yang pertama sama kedua Bu. Ini yang kedua, ini yang pertama. Bentar Bu. Yang kedua Bu. Yang kedua ini. Itu ada di video Bapit, ada di video pembelajaran. Kalau aku malas buka videonya Bu, tinggal baca dia Bu. Ya ampun, itulah kau nggak tahu, makanya ibu tanya tadi kau nggak tahu, judul materinya pun kau nggak tahu. Sudah Ita, dapat Alkitabnya mana? Ya Bu. Silakan dibaca. Tadi yang pertama Galatia pasal 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28 berbunyi demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Oke. Artinya adalah semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial itu dipersatukan di dalam Kristus ya. Kolose 3 ayat 11. Ivan baca Ivan. Kolose pasal 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang Kristen atau orang tak Kristen, orang Bapa atau orang Sithit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan dalam kita semua. Oke. Penekanannya dalam ayat ini Kolose 3 ayat 11 artinya menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia tidak lagi melihat masalah perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, kaya atau miskin ya, kemudian pandangan hidup, kebiasaan dan lain-lain. Manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Kristus itu wajib menghargai dan mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Ya, Galatia 3 dengan Kolose tadi, Kolose 3 itu sama-sama berbicara tentang bahwa tidak ada orang Yahudi atau tidak ada orang Yunani ya. Kenapa muncul ayat ini? Karena di zaman perjanjian lama ya, sebelum kedatangan Yesus, ingat bahwa orang Yahudi itu selalu menganggap bahwa bangsa suku mereka lah yang lebih baik daripada bangsa atau suku yang lain. Ya, hal ini dikarenakan karena mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan, ya. Sejak awal mereka adalah bangsa pilihan. Artinya Allah hanya berkenan kepada bangsa Israel. Sehingga sebenarnya hal ini keliru. Sehingga Allah memberi penegasan ya. Allah memberi penegasan bahwa tidak ada bangsa Israel itu sama istimewanya dengan kita. Ya, bangsa Israel sama istimewanya dengan kita. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, khususnya di Kisah Para Rasul tentang gereja perdana ya, atau gereja mula-mula. Gereja mula-mula yang terbentuk setelah hari keturunan Roh Kudus atau hari ketuhanan Roh Kudus yang kita kenal sebagai hari apa? Hari Pentakosta. Yaitu berapa hari setelah hari kebangkitan Kristus?
Ayo. Lupa kan? Sudah kelas 12 nih. Padahal ibu ulang-ulang loh bilang tuh. Ada kemarin tuh ibu kasih tahu tuh sampai Berapa hari setelah hari kebangkitan Kristus? 50. Aduh. 50. harusnya mau jam 5 50 ya. 50. Penta tuh 5. Jangan gitulah. Aduh, kamu nih bikin malu aja. Ya, jadi hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Turun Roh Kudus, kemudian terbentuklah jemaat mula-mula ya, gereja perdana. Nah, ketika gereja perdana terbentuk ya, gereja perdana sudah bersifat inklusif atau terbuka kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi, misalnya orang Yunani ya, misalnya orang Yunani. Nah, jadi ketika gereja perdana terbentuk, itu pengikut Kristus semakin banyak ya, sehingga para murid atau para rasul itu menjadi kewalahan. Lalu mereka menunjuk ada 7 orang diaken ya untuk membantu tugas pelayanan para rasul membaptis orang-orang pengikut Kristus yang sudah semakin banyak. Nah, orang-orang yang diangkat itu 7 orang itu adalah bukan orang Yahudi ya. Kalau mau ikut aturan agama Yahudi, orang yang ikut membaptis, orang yang memberitakan Injil itu harus jadi Yahudi dulu. Bagaimana caranya orang non-Yahudi jadi orang Yahudi? Salah satunya adalah dengan melalui sunat kalau laki-laki ya, melalui sunat. Nah, tetapi pada zaman gereja perdana mereka sudah terbuka, walaupun tidak disunat, tidak mesti jadi orang Yahudi dulu. Semua orang yang telah menerima Kristus boleh membaptis ya, boleh memberitakan Injil. Ya, itu Galatia 3 dan Kolose 3, maka tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Semua orang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, kemudian terkait dengan manusia baru yang dalam Kolose tadi, ini berhubungan dengan pertobatan ya. Orang percaya yang telah mengalami pertobatan, pemulihan, pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi kalau misalkan kita sudah diperbaharui ya, harusnya pola pikir, hati kita juga itu sudah menjadi baru ya. Harusnya hati kita itu sudah menjadi baru di dalam Kristus. Mana sih tadi? Sorry. Ini kelupaan. Ya, kalau sudah menjadi baru, maka kita diharapkan mampu menghargai, mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan. Itulah makanya ibu selalu mengingatkan, kalau di kelas tuh jangan berkawan sama yang sesuku saja, berkawanlah juga sama yang tidak sesuku ya. Kalau di kelas tuh jangan berkawan sama yang seiman saja, yang seagama, berkawan juga dengan yang tidak seiman ya. Karena itu merupakan salah satu wujud bahwa kita menghargai, mengasihi, menerima sesama kita tanpa melihat perbedaan mereka, tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa. Seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Opit, ada yang mau ditanya? Kalian kalau ditanya itu jelas Bu, jelas Bu. Nah, mari kita lihat ini ya, dalam perjanjian lama khususnya kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Ini ketika bercerita tentang khususnya cerita atau kisah tentang bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, kemudian ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ada seorang perempuan beserta keluarganya yang diselamatkan karena perempuan itu telah menyelamatkan para pengintai. Kan sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa mengutus pengintai untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan ya. Jadi di sana di tanah Kanaan itu mereka menginap di rumah perempuan ini. Perempuan itulah yang menyembunyikan 2 orang pengintai tersebut ya, sehingga perempuan dan seisi rumah dan keluarganya itu diselamatkan. Padahal kalau kita mau baca Alkitab itu menjelaskan bahwa perempuan itu bukan orang Israel ya, bukan orang Yahudi. Tetapi Allah menyelamatkan perempuan tersebut ya. Kemudian ada lagi yang menjadi fokus dalam perjanjian lama adalah
Allah mempersiapkan, sebenarnya ya, Allah mempersiapkan bangsa Israel sebagai bangsa yang mewujudkan ibadah dan ketaatannya hanya kepada Allah. Ya. Jadi sebenarnya dalam perjanjian lama itu bukannya Allah tidak menyukai bangsa-bangsa lain, tapi dikarenakan latar belakang dari bangsa lain, misalnya bangsa Filistin, itu sebagian besar dari mereka itu adalah para penyembah berhala. Ya, sehingga Allah berharap, sebenarnya Allah ini menaruh harapan penuh ya kepada bangsa Israel di tengah kebebalan mereka yang berkali-kali membangkang kepada Allah. Allah menaruh harapan kepada bangsa Israel melalui ibadah dan ketaatan yang hanya ditujukan kepada Allah. Ya, meskipun dalam perjalanannya sebenarnya bangsa Israel ini juga banyak kali mengecewakan Tuhan ya. Mereka menyembah berhala, membuat patung-patung berhala. Jadi yang ditolak dari bangsa-bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditujukan kepada Allah, atau peribadatan bangsa lain itu kebanyakan tidak tertuju kepada Allah karena mereka lebih menyembah berhala ya. Jadi bukan orangnya, tapi karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Itu sebenarnya keberagaman dalam hal keyakinan dalam perjanjian lama. Nah, kemudian ini ya, dikatakan bahwa jika orang-orang Israel bergaul dengan bangsa itu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memfilter atau menyaring berbagai pengaruh dari budaya dan ibadah mereka, maka akibatnya mereka akan melupakan Allah dan tidak lagi beribadah kepadanya. Nah, oleh karena itu dalam pergaulan dengan suku bangsa, budaya dan agama lain yang beragam itu tidak harus selalu melebur ke dalam tanpa batas. Ya, masih ingat ceritanya Simpson? Bukan Simpson orang Betawi ya. Terdapat di kitab apa ceritanya Simpson? Krik, lupa. Terdapat di kitab Hakim-Hakim ya. Ya, terdapat di kitab Hakim-Hakim. Simpson itu waktu dilahirkan Tuhan memang sudah katakan jangan bergaul dengan ini, jangan menjalin hubungan ya dengan perempuan-perempuan yang menyembah pada berhala ya. Tapi pada akhirnya si Simpson ini malah jatuh cinta pada perempuan Filistin yang akhirnya juga menjerumuskan dia ya, si Delila. Kemudian dalam perjanjian lama ada juga kisahnya Salomo ya, yang memiliki berapa istri? Berapa istrinya Salomo? Banyak. 1000. Banyak. 700 istri dan 300 gundik ya. Jadi kira-kira ada 1000. Nah, 1000 istri ini ya, 1000 istri ini sebagian besar dari mereka adalah berasal dari suku bangsa lain yang menyembah berhala ya. Nah, sehingga kita ketahui pada zaman Salomo lah kerajaan Israel itu terpecah ya. Karena bermula dari situ. Salomo rupanya tidak mampu menahan diri. Ya, tidak mampu menahan diri. Nah, kemudian implementasinya ya, sebagai remaja Kristen dalam membangun multikultur, remaja harus tetap berpedoman pada ajaran Kristus. Nah, dalam bekerja sama, pergaulan, kamu diharapkan semakin memperkuat iman kepada Allah sehingga mampu menyaring dan memfilter berbagai budaya, kebiasaan, pandangan hidup, nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani atau pandangan Alkitab. Silakan memiliki pandangan hidup sendiri, tetapi semua kembali kepada pandangan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab itu sendiri yang menjadi pedoman kita ya, supaya mampu menyaring. Ingat ya, seekor domba yang masuk dalam kandang kandang kambing, dia mengembik, tetapi keluar dari kandang kambing dia tetap harus menjadi seekor domba ya, karena itu tadi, kalian harus mampu menyaring. Boleh kamu bergaul dengan yang tidak sesuku, boleh, yang tidak seiman boleh, tetapi jangan sampai kalian melebur tanpa batas ya. Jangan sampai melupakan apa yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu Kristus dan ajarannya di dalam
Alkitab. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Memanglah kalian nih. Ya iya aja. Nah, menerapkan kesadaran dan praktek multikultur ya. Tuhan menciptakan manusia dalam kepelbagaian supaya saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Nah, dalam diri manusia itu dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesama. Ya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Ini kita sudah bahas di hak asasi manusia ya, terkait dengan dasar Alkitabnya di dalam kitab Kejadian 2 ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya. Nah, sehingga semua orang harus dapat membangun masyarakat yang multikultur termasuk gereja. Nah, ini penting ya. Gereja yang dimaksud adalah gereja sebagai lembaga, gereja tempatmu beribadah ya. Dan gereja yang adalah kita. Ya. Gereja sebagai institusi atau lembaga dan gereja yang adalah kita harus mampu membangun masyarakat yang multikultur. Jadi, kalau di gereja suku mungkin tidak terlalu perbedaan itu, kemajemukan itu tidak terlalu ya. Misal gereja suku itu misalnya seperti gereja Toraja, karena kebanyakan mayoritas sukunya itu adalah orang-orang Toraja ya, sukunya satu, tidak beragam. Kemudian gereja HKBP, mayoritas orang-orangnya, sukunya, jemaatnya bersuku Batak. Ya, makanya tidak terlalu. Tapi kalau misalkan GPIB, Betani, Ibu Rasa itu sudah multikultur ya. Karena sudah ada orang Batak, orang Chinese, berbagai budaya dan suku sudah gabung menjadi satu. Nah, disitulah gereja sebagai institusi dan kamu harus mampu saling merangkul tanpa melihat latar belakang suku dari anggota jemaat di gerejamu masing-masing. Paham ya? Tidak boleh membeda-bedakan. Ibu minta siapa nih ya? Ada Mariani, Mamba, tolong bacakan Kejadian 11 ayat 4. Apa, Bu? Kejadian pasal 11 ayat 4. Kejadian 4 pasal Terbalik. Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Oke, Michael Chia, Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Oke, Denny, Kejadian 11 ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Oke, ini tentang kisah ini ya, Menara Babel. Ya, latar belakang Tuhan memisahkan sehingga mereka terserak atau tersebar ke seluruh bumi. Awalnya mereka niatnya mau mencari nama, membangun menara ya, mendirikan sebuah kota yang menaranya itu kalau bisa sampai ke langit. Motivasinya adalah untuk mencari nama dan supaya mereka itu kumpul di satu tempat ya, mereka tidak mau terpisah. Ketika Tuhan melihat ada itikat yang tidak baik, maka Tuhan membuat mereka
menghancurkan, mengacau balaukan bahasa mereka ya, sehingga pada saat itu mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing ya. Mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing, lalu Tuhan membuat mereka terserak sampai ke, atau tersebar sampai ke seluruh bumi. Ini juga jadi maksudnya mengingatkan kita ya, dari penciptaan Adam dan Hawa sudah kelihatan, sudah nampak bahwa Allah memang menciptakan perbedaan itu sejak awal. Kemudian dalam perjalanannya suku-suku yang ada dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel juga demikian. Kemudian dalam peristiwa Menara Babel itu memang dari awal Tuhan menciptakan perbedaan ketika mengacau balaukan bahasa keturunan Nuh pada saat itu yang hendak mendirikan kota dengan menara yang menjulang nyata sampai ke langit ya. Itu juga perbedaan, kemajemukan ya, perbedaan dari segi bahasa. Nah, ini sikap ya, sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultur. Kalian masih mendengarkan? Halo? Terima kasih. Yang pertama, primordialisme ya. Ini artinya, ini harus dihindari ya. Pertama, primordialisme artinya adalah perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap sukunya yang paling unggul, maju dan baik. Ya, jadi dia merasa itu sukunya yang paling baik daripada suku-suku yang lain, ya. Sukunya yang paling maju sendiri, yang lain ya mungkin dia tidak terlalu melihat, tidak terlalu mempelajari suku-suku lain, kelebihan-kelebihan yang ada di suku lain, sehingga dia hanya melihat atau berpusat kepada sukunya sendiri. Etnosentrisme, nah ini sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, tetapi disertai dengan sikap meremehkan kebudayaan lain. Nah, ini keliru ya, karena dapat memicu terjadinya konflik. Meremehkan ini sudah dia merendahkan ya, dia akan merendahkan yang lain, menghina. Nah, salah satu contoh adalah baru-baru ada ini ya, sekelompok mahasiswa kalau tidak salah itu yang menghina secara fisik mahasiswa yang berasal dari Papua ya. Mereka dikatai, mohon maaf, mereka dikatai monyet. Nah, kemudian Ibu juga pernah membaca di media sosial viral ya, pada waktu itu sekelompok mahasiswa yang melakukan perjalanan wisata ke Tanah Toraja. Di sana mereka mengunjungi tempat pemakaman di mana jenazah itu sudah berubah jadi tengkorak. Lalu mereka foto-foto dengan tengkorak-tengkoraknya itu. Tetapi fotonya itu menggunakan gaya yang meremehkan ya, meremehkan suku. Nah, bagaimana gaya mereka berfoto? Kakinya ditaruh di atas kepala tengkorak. Lalu masyarakat Toraja akhirnya tidak menerima, mereka tidak terima apa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tersebut. Akhirnya mereka menuntut untuk segera mereka minta maaf. Puji Tuhan, bersyukur ya, mahasiswa tersebut menyadari kesalahannya dan mereka segera meminta maaf. Itu kan meremehkan ya. Kita tidak tahu banyak mengapa di Toraja misalkan budaya pemakamannya seperti itu, atau mengapa harus ada permandian jenazah yang sudah meninggal bertahun-tahun, digali lagi kuburnya kemudian dipakaikan baju yang baru. Nah, itu pasti punya maksud dan tujuan ya. Kita tidak mesti langsung menjas ya, atau menjatuhkan, meremehkan mereka, karena itu bahaya sekali lagi bisa memicu terjadinya konflik. Lalu diskriminatif ya, ini adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi dan agama. Ya, ini juga banyak terjadi. Sebelum Nelson Mandela memperjuangkan hak orang kulit hitam itu dianggap derajatnya lebih rendah daripada orang-orang kulit putih, ya. Atau misalnya di tempat kerja, kalau dia kulit hitam, ya sudah, nggak usah jabatannya nggak usah dikasih naik, ya itu juga keliru. Atau kalau karyawan itu
dilihat, misalnya bosnya melihat kalau karyawannya sesuku dengan dia, maka dia akan mempromosikan jabatannya. Kalau tidak sesuku, maka karirnya tidak akan pernah naik. Nah, ini juga keliru ya, atau dari ekonomi itu namanya diskriminatif. Contohnya. Kemudian stereotip ini terkait dengan prasangka ya, prasangka yang tidak tepat terhadap suku lain. Ini juga bahaya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, di Indonesia ini suku-sukunya unik. Bahkan ada suku Baduy yang terisolasi dari kemajuan teknologi ya. Konon bahkan mereka tidak menggunakan sabun, deterjen ya pada waktu mencuci pakaian. Kita tidak bisa menjas ya, tidak bisa menjas begitu saja bahwa mereka itu kuno, ketinggalan zaman ya. Mungkin mereka punya alasan sendiri. Ketika kita berprasangka buruk, maka itulah yang akan memecah belah kita. Nanti kalau putus masuk lagi ya. Waktunya mau habis ya. Oke. Kalau putus masuk lagi. Mau selesai kok 15 menit lagi. Oke, dari sikap-sikap tadi, sikap-sikap yang harus dihindari, adakah yang mau ditanyakan? Aman, ada juga. Ada, aman. Kalian ini aman terus ditanya, aman terus. IPS 1 ini paling aman, pada semua kelas ini paling aman. Ada yang mau ditanya? Aman Bu, aman. Aman Michael Cia? Nah, kan? Putus. Oke, ini Patrick baru masuk. Sudah bagus kah wifi-mu Patrick? Patrick, wifi-nya sudah bagus. Ibu nggak ada. Dari tadi saya tunggu Ibu aktif, nah Ibu aktif. Oh iya kak, Ibu kira kau menghilang. Sorry. Oke, nanti menyesuaikan ya. Ya tadi, jadi sudah selesai ya materi multikultur. Kalau tidak ada yang ditanya, untuk yang terakhir Ibu lah yang tanya kalian ya. Ya. Siapa yang orang tuanya itu mama bapaknya beda suku, sukunya berbeda? Patrick. Bapaknya suku apa? Bapakmu suku apa, Patrick? Aduh, Jawa Bu. Jawa. Mamanya Chinese ya? Ya. Ada lagi yang berbeda suku? Saya Bu. Siapa? Opit kah? Iya Bu. Apa? Suku bapakmu apa? Timur Bu. Oh, mamamu Toraja. Iya. Adakah di antara kalian yang pernah bertanya kepada orang tua terkait hal-hal yang ada di kebiasaan yang ada di suku, misalnya di suku Chinese kemudian tidak ada di suku Jawa? Adakah yang pernah bertanya demikian kepada orang tuanya? Ada Bu. Ada ya. Apa yang tidak ada, Patrick? Kira-kira apa yang tidak ada di suku Chinese? Kayak Bu, di IPS kan ada apa namanya yang sifat itu Bu, suku makan. Nah, itu kan nggak ada di Jawa. Oh iya, benar ya. Patrick, Opit. Ya, Opit lagi mikir nih. Kamu harus mengenali budaya orang tuamu, Opit. Apalagi kamu tuh orang tuanya kan beda suku. Dengan begitu kan kamu belajar ya. Belajar untuk mengenali kamu ada dalam peradaban dua suku yang berbeda. Jadi kamu kalau dalam keluargamu kamu bisa menghargai kelebihan, kekurangan suku orang tua, mama dan bapakmu, maka keluar nanti kamu juga akan seperti itu. Kamu akan menerima perbedaan itu sebagai anugerah Allah di dalam kehidupanmu sebagai remaja. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kalau yang lain ini satu suku aja semua ya. Iya Bu. Aman ya. Aman semua, aman terus.
Nah, pertanyaan kedua, adakah di antara kalian yang, mohon maaf ya, yang tidak dibolehkan menikah dengan yang tidak sesuku? Michael Cia mikir. Iya Kak Michael? Masa, Bu? Aman saja ya? Boleh. Kenapa? Kalau saya semua saya gas, Bu. Apa Den? Semua kau gas? Iya, memang Denny. Oh, begitu ya. Adakah? Nggak ada ya? Ivan? Aman Ivan? Kamu nak Oh. Ita sama Mariani Mamba? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya? Belum tahu ya? Kenapa Ita? Sembarang aja Bu, yang penting seiman. Yes, yang seiman. Ya baik ya. Berarti kalau seperti itu, mohon maaf. Berarti sebenarnya orang tuanya itu sudah ini ya, pikirannya terbuka lah ya. Pikirannya sudah terbuka. Tapi ibu tidak bilang keliru ya bagi mereka yang menikah memilih dengan yang harus menikah dengan yang sesuku. Ibu tidak mengatakan bahwa itu keliru. Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri, ya. Jadi ibu pernah tanya salah seorang Bu Sartin tahu ya, ibu pernah tanya Bu Sartin, kenapa pilih menikah dengan yang sesuku? Nah, jadi menurut penjelasan beliau dia mengatakan kalau yang sesuku alasannya supaya bisa lebih saling memahami begitu ya budaya, adat istiadat, kebiasaan dari daerah asalnya. Karena kan kadangkala ada yang tidak mau menerima ya, kenapa begitu? Misal contoh ya, mohon maaf, misalnya kan orang Toraja ini untuk pesta kematian memang sangat ini wah ya, dia lebih daripada menurut ibu saking megahnya itu lebih daripada suku-suku yang lain lah dalam prosesi pemakaman ya. Jadi unik memang untuk suku Toraja itu sendiri. Jadi ketika apalagi mereka harus membeli kerbau ya, itu kerbau kan juga ada tingkatan-tingkatannya kan, tingkatan harga. Nah kalau pasangannya tidak mengerti, misalnya yang orang Toraja menikah sama orang Chinese, terus orang Chinese ini dia tidak mau tahu dengan itu ya, jadi susah nanti, itu bermasalah ya, jadilah konflik di dalam keluarga. Sehingga ibu katakan tidak keliru juga ketika kamu memilih harus dengan yang sesuku. Intinya saling menerima perbedaan ya, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing suku yang telah diciptakan Tuhan, dianugerahkan Tuhan untuk keberlangsungan hidup manusia. Oke. Jelas ya, nggak ada yang ditanya, nggak ada. Jadi yang izin hari ini adalah tadi Angeli sama Patrick ya yang jelas, karena mereka yang japri ibu, berarti ibu anggap itu izinnya jelas karena apa. Kemudian yang tidak jelas adalah Marcin Rombe, Jonathan, dan Michael Roland, bertiga. Oh sama Melisa ya. Ya sama Melisa. Melisa juga tidak ada informasi ke ibu. Ada Melisa informasi ke kalian kah? nggak ada. Nggak ada. Ada Ada. Bu Dewi izin. Apa izin kenapa? Alasannya? Ada alasannya Bu. Oh udah ada alasannya lagi. Astaga. Mau tidur, Bu, ngantuk ya, Bu. Nah itu dia. Untuk tugas yang lain nih nggak bisa ibu kasih ingat karena mereka tidak masuk di Zoom, mereka Marcin. Hanya Opit belum ngumpul tugas ya untuk yang poster ya. Iya Bu, nanti saya kerjakan. Ya nanti sampai Janji Bu. janji. Saya janji saya kerjakan. Ibu nggak butuh janji, ibu butuh pembuktian, Iya bukti. Bu, nanti saya kerjakan. Baik. Oke, itu saja. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi ini ya, gereja dan multikultur. Tadi sebenarnya sudah ada dibahas sedikit, tapi untuk lebih jelasnya terkait dengan gereja dan multikultur kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang belum kerjakan tugas, ibu harap dikerjakan ya, tugas-tugas yang ibu beri karena itu masuk dalam penilaian. Oke?
buku ibadah juga jangan lupa. Ibadah. Ibu nih kurang apa ya, setiap pembelajaran ibu selalu ingatkan. Kurang apa ibu tuh? Paling baik deh. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta Patrick yang baru masuk untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena segala berkat Tuhan, kami sudah belajar Tuhan dan kami sudah menyelesaikan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bu Oli dapat masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, yang kami akan terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berarti Bu Oli Tuhan, berarti kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Semoga tetap sehat. Salam, Tuhan memberkati. Amin.